terima kasih. Mohon izin, saya Aditya Pranaya Putra akan presentasikan untuk modul psikoterapi psikodinamika dengan judul menentukan tujuan psikoterapi dinamik dan sangat terapi dengan Profesor Dr. Andrea Vita Kusuma Dewi, MSc, spesialis kedokteran jiwa. Ya, jadi untuk yang objektif adalah yang pertama adalah mampu memahami proses penentuan tujuan dari psikoterapi dinamik, dan yang kedua mampu memahami proses perencanaan terapi pada psikoterapi dinamik. Berikut itu pendahuluan. Jadi dalam psikoterapi dinamik ini ada yang namanya penyusunan diagnosis dinamik dan juga formulasi di psikodinamik. Nah, pada selanjutnya setelah dilakukan penyusunan tadi itu akan dilakukan penentuan tujuan atau goal dan juga yang diikuti dengan perencanaan terapi. Nah, pada prakteknya itu sebenarnya dibutuhkan kerjasama antara terapis dan klien secara matang agar terbentuk kesamaan persepsi ya, baik dalam goal ataupun terapi yang ditawarkan terapis dan juga harapannya sesuai dengan uh, apa yang diharapkan oleh klien. Nah, ada 5 poin penting dalam penentuan tujuan dan perencanaan terapi ini. Jadi ada informed consent, ada tujuan kolaboratif, kerangka dan batasan, alergi terapeutik, dan terakhir adalah medikasi dan terapi. Nah, kita membahas satu persatu untuk 5 poin ini. Yang pertama adalah informed consent. Jadi kalau informed consent atau IC adalah persetujuan klien dalam mengikuti suatu prosedur. Sebenarnya ini tidak cuma prosedur bedah yang kita kenal ya, tapi sebenarnya seluruh prosedur yang terkait dengan tindakan-tindakan tertentu, termasuk tindakan invasif atau mungkin tindakan yang bersifat sensitif ya, yang membutuhkan persetujuan dari klien, yang beresiko tinggi. Nah, psikoterapi psikodinamik juga termasuk salah satu prosedur, sehingga memang diperlukan juga IC. Nah, untuk IC ini juga perlu penekanan tentang confidentiality, jadi kerahasiaan pasien, di mana segala informasi yang akan dibahas bersama klien adalah hal yang bersifat rahasia dan tidak akan kita sebarluaskan ke orang lain. Nah, untuk IC sendiri sebenarnya untuk IC minimum diharapkan tuh ada uh, persetujuan terkait deskripsi pengobatan yang direkomendasikan, mungkin juga kemungkinan efek samping ya, juga pembiayaan, seperti itu. Sedangkan untuk info konsen yang komprehensif juga boleh ditambahkan poin-poin yang lain, misalnya pembahasan lebih luas terkait dengan mungkin diferensial diagnosis ya, farmakologis ataupun yang non farmakologis, dan juga mungkin durasi treatment yang harus dihadapi, misalnya durasi psikoterapinya ya, kemudian berapa kali pertemuan, targetnya seperti apa, bahkan juga boleh tambahkan ya diisi ya komprehensif ini tentang kualifikasi dokter atau terapis memberikan psikoterapi ini. Berikutnya, poin yang kedua adalah tujuan kolaboratif. Jadi yang dimaksud dari tujuan ini adalah tujuan kesepakatan antara baik terapis dan klien terkait apakah tujuan dilakukan prosedur psikoterapi psikodinamik ini. Harapannya adalah klien akan terpatuh untuk menjalani prosedur ini dan juga bersedia untuk nanti kembali konsultasi dan juga terbuka saat mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Nah, poin penting dari tujuan kolaboratif ini adalah yang pertama, ada satu urgensi pengaduan. Jadi apa sebenarnya prioritas dari klien dalam hal ini uh, menghubungi kita? Apa tujuan yang mendesak dari klien? Yang kedua, sebenarnya apa sih yang salah menurut pasien ya, menurut klien? Apa yang kurang pas? Jadi harapannya kalau yang di bagian kedua ini kita bisa menjadi pendengar yang baik ya. Jadi apa sih menurut klien yang kurang pas? Apa sih harapannya? Dan bantuan apa sebenarnya yang diharapkan, yang ingin dicari seperti itu. Dan untuk poin ketiga adalah rencana kontrak konsultasi. Jadi istilah perjanjiannya seperti apa? Apakah ini memang hanya mungkin sekedar curhat saja mungkin, atau konsultasi yang sekali tok ya, atau mungkin akan berkomitmen untuk nanti dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Artinya perjanjian kontrak misalnya dalam berapa lama, berapa kali pertemuan, kira-kira waktunya bagaimana, sesuai tidak seperti itu. Jadi memang ada 3 poin yang penting dari tujuan kolaboratif ini. Diharapkan sebelum kita mulai jauh untuk lebih membahas dalam terkait dengan psikoterapi ini, 3 hal ini sudah bisa kita dapat dulu di awal. Nah, jadi kalau secara umum sebenarnya tujuan kolaboratif itu kan ya bisa memperbaiki gejala yang pertama, kemudian kedua ubah perilaku, dan yang ketiga meningkatkan fungsi dari individu itu. Tapi sebenarnya pun tidak selalu hanya tujuan umum saja. Kadang ada yang spesifik juga yang ingin diharapkan oleh klien. Misalnya, kadang-kadang setiap individu itu punya variasi ya,
berdasarkan faktornya banyak sekali ya. Mungkin kekuatannya dia, kelemahannya dia, kerentanan dia, apa yang dia ingin harapkan ya. Misalnya seperti ini yang sebelah kanan ada tujuan jangka pendek. Jadi mungkin mengurangi gejala-gejala yang terkini saat ini ya, meskipun mungkin tidak pertimbangan tidak setuju dengan pengobatan, tapi ingin yang mungkin sifatnya neurofarmakologis misalnya. Kemudian misalnya meningkatkan pengendali impulsnya ya, misalnya pasien yang mudah marah, mudah emosi, bagaimana tuh untuk mengendalikannya saat ini supaya bisa minimal bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu ya. Juga bisa meningkatkan harga dirinya saat ini. Mungkin dia baru sangat-sangat merasa rendah, merasa low esteem sekali seperti itu juga bisa supaya dia bisa lebih bangkit seperti itu. Dan yang terakhir juga mungkin mencari cara coping yang adaptif yang cocok. Bagaimana caranya untuk menghandle kondisi saat ini. Sekalipun nanti mungkin kalau tujuan yang lebih jauh kan harapannya semua gejala, perilakunya juga baik, fungsinya juga baik. Tapi minimal kita bisa sepakat dulu tujuan jangka pendek, tujuannya spesifik seperti ini. Nah, poin yang ketiga dari yang kita bahas adalah kerangka dan batasan. Nah, ini kita sekilas dulu. Jadi kerangka itu memenuhi ada 6 hal. Ada peran, waktu, tempat, pembiayaan, informasi kontak, dan kerahasiaan. Sedangkan batasan meliputi 3 hal. Pembatasan, lintas batas, dan pelanggaran batasan. Nanti kita bahas satu persatu di kerangka dan batasan ini. Ya, jadi yang pertama, kerangka. Jadi sebenarnya kerangka yang dimaksud ini adalah dalam suatu psikoterapi itu kan ada hubungan antara terapis dengan klien. Nah, hubungan itu kan tidak hanya sekedar kita ngobrol curhat ya, tapi juga bisa terarah. Artinya ada tujuan yang tercapai, ada keuntungan yang dapat diambil dari klien dengan harapannya tadi ya, tujuan kolaboratif baik yang jangka pendek ya, yang goal-goal tadi, termasuk juga yang jangka panjang harapannya juga tercapai. Nah, untuk mencapai itu dibutuhkan suatu kerangka atau semacam alur agar terstruktur komunikasinya tidak hanya jalan terah kemana-mana seperti curhat biasa tapi bisa terstruktur. Nah, kita bahas satu persatu ya dari poin di kerangka ini. Yang pertama peran. Sebenarnya kita sebagai terapis ini apakah hanya sekedar fasilitator ya memberikan psikoterapi atau mungkin kita juga bisa kalau misalnya kita seorang psikiater ya bukan psikolog ya bisa nggak kita membantu meresepkan obat, memutuskan pemberian obat-obat farmakologis misalnya. Kemudian, apakah mungkin juga kita sebagai teman bicara, sebagai apa ya, sebagai teman curhat seperti itu ya. Jadi bukan sifatnya yang terlalu kaku ya, tapi juga bisa sebagai uh, curhat tapi yang bermutu seperti itu ya. Dan apakah mungkin bahkan kita bisa sebagai penghubung dari keahlian yang lain, misalnya kita seorang psikolog atau psikiater. Jangan-jangan kita juga bisa membantu untuk klien ini terhubung dengan misalnya bagian dari social worker, mungkin dari yang menyediakan fasilitas pekerjaan, jika memang tidak perlu pencarian pekerjaan, mungkin juga mungkin panti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait waktu. Jadi memang kontrak waktu ini penting sekali, ya. Berapa sesi yang kita harapkan? Apakah ada waktu dari klien? Bagaimana jadwalnya seperti itu? Dan jika kliennya mungkin misalnya ingin memperlama durasi saat psikoterapi, ada kelonggaran tidak? Ataukah kita ketat? Sejam sejam. Nanti lanjut sesi berikutnya di hari berikutnya. Terus sepakati dulu. Dan juga pertimbangan resiko. Karena kan psikoterapi kadang-kadang juga mungkin monoton, bosan. Ya kira-kira bagaimana ya untuk lebih mencairkan suasana. Itu perlu untuk kita sepakatkan waktu. Kemudian ketiga tempat. Nah tempat di sini eh, lokasi itu kan penting juga untuk menunjang agar klien nyaman. Apakah di ruang praktek dokternya misalnya, ataukah mungkin tempat yang sifatnya public places, mungkin di kafe, restoran, atau mungkin tempat-tempat tertentu yang mungkin tempat umum tapi masih bisa memberikan suasana nyaman dan menjaga privasi juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat pembiayaan. Jadi memang kalau memang ini bukan bagian dari layanan eh, kontrol poliklinik dengan BPJS misalnya ya, ini mungkin perjanjian ya, ini perjanjian atau yang sifatnya memang pasien umum, maka perlu dipertimbangkan juga pembiayaannya karena bagaimanapun kontrak itu kan juga ada budget ya. Kira-kira apakah memungkinkan untuk klien dengan budget sekian untuk mengikuti beberapa sesi seperti itu. Kita harus terbuka ya, karena ini realistis sekali membahas terkait pembiayaan. Yang kelima tentang informasi kontak. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena jika terapis atau klien berhalangan, salah satunya atau dua-duanya, ada sharing informasi. Misalnya dari terapis ada kontak, misalnya mungkin sekretarisnya atau mungkin ada administrasinya mungkin seperti itu. Dan dari klien juga ada kontak, misalnya keluarganya atau temannya.
Nah, ini kan juga bisa membantu seandainya memang klien berhalangan hadir, atau bahkan juga bisa kita kerjasama juga dengan orang lain untuk awal anamnesa, tapi jelas itu dengan persetujuan dari klien juga. Ya boleh nggak kita awal anamnesa dengan temannya, dengan mungkin eh, rekan kerja seperti itu. Mungkin yang lebih dekat lagi orang tua, anak, atau eh, adik, dan lain sebagainya. Nah, poin keenam dari kerangkanya adalah kerahasiaan. Jadi kembali lagi ada prinsip confidentiality, kerahasiaan, bahwa segala informasi adalah untuk kebaikan dari klien dan itu memang dijaga kerahasiaannya. Artinya psikolog ataupun psikiater memiliki janji untuk tidak menyebarluaskan. Dan itu juga akhirnya memang persetujuan dulu ya dengan klien. Kalau memang ada informasi yang mungkin sangat sensitif sekali dan klien juga masa tidak ingin menceritakan, punya hak sebenarnya klien untuk tidak menceritakan. Tetapi terapis pun juga punya kewajiban untuk bisa menggali informasi sebanyak mungkin untuk membantu dalam penanganan klien. Jadi saling timbal balik, simbiosis yang mutualisme, tapi jangan sampai ada yang merasa tertekan atau terbebani. Nah, setelah kerangka, ini yang part yang ini adalah terkait batasan. Jadi ini adalah bagaimana kita berhubungan, eh, bersikap, berpenampilan, berkomunikasi, unggah-ungguh seperti itu dengan klien. Jadi ada tiga hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah pembatasan. Jadi bagaimanakah kita sebagai seorang terapis itu berpenampilan, ya, bergesture, ya, bersikap pada klien. Pertimbangkan apakah perlu sentuhan fisik misalnya. Kadang-kadang kita perlu sentuhan fisik saat misalnya klien menangis, klien mungkin sedang menggebu-gebu, sedang marah. Tapi untuk sentuhan fisik ini kita pertimbangkan juga apakah ada batasan tertentu, misalnya mungkin klien kita, maaf, eh, beragama yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda, ada keyakinan tertentu seperti itu, kita juga harus memutuskan, ya, seorang terapis harus bisa mengimbangi eh, menentukan kapan perlu memberikan sentuhan fisik. Dan juga apakah ada batas-batasan dalam misalnya berekspresi saat klien menceritakan sesuatu, menyanggah, bagaimana kalau kita menyanggah, beropini agar tidak membuat mungkin merasa klien jadi terbebani atau tersudutkan, ya, memberi peringatan mungkin warning, atau bahkan membandingkan pengalaman terapis dengan pengalaman klien seperti itu, bahkan sampai kita mengungkap kejadian traumatis pada klien itu, kita juga sebagai terapis harus memahami juga batasannya seperti apa. Nanti kita akan mengulik sejauh mana, apakah nanti bisa sampai menimbulkan sesuatu yang lebih berat pada klien, men-trigger misalnya. Ini kita bahas di bagian yang berikutnya, namanya lintas batas. Nah, lintas batas artinya adalah setelah kita tahu batas-batas apa yang kita siapkan terkait dengan cara kita komunikasi tadi, kita juga harus menentukan kapan sih momen yang tepat untuk kita mencoba melintasi batasan itu. Jadi misal begini, tanpa kita melanggar batasannya, kita kadang-kadang juga perlu, ya, intervensi, mungkin konfrontasi sesuai keperluan, ya. Tapi juga jangan sampai membuat klien tersinggung atau membuat tidak nyaman atau bahkan sampai men-trigger gejala, ya, gejala gejala psikiatri misalnya, itu harapannya jangan seperti itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar dalam kapan ya kita bisa masuk untuk melintasi batasan itu. Seandainya misalnya uh, klien menceritakan sesuatu yang mungkin diantar kemana-mana, apa kita bisa menyetop dengan cara yang mungkin cukup membuat nyaman, tidak yang tampak apa ya, tampak seolah-olah memaksa klien seperti itu, hei berhenti kamu, udah cukup, seperti itu, tapi mungkin dengan bahasa yang halus, misalnya jadi begini ya Mbak, tadi dari yang Mbak ceritakan, bla bla bla. Jadi kita menyimpulkan, ya, tapi dengan memang secara tidak langsung juga kita menyetop pembicaraan yang dilatar itu, ya. Nah, yang bagian terakhir dari part ini adalah pelanggaran batas. Nah, di sini jika terlanjur terjadi, misalnya, ya, pelanggaran batas yang berat, artinya kita tidak sengaja ataupun mungkin sengaja eh, saat kita lintas batas akhirnya justru men-trigger pasien tidak nyaman, ya, pasien mungkin marah, emosi, bahkan mulai merasa jauh dari kita, tidak percaya kita, maka kita harus menyiapkan plan untuk perbaikan segera, artinya kembali untuk membangun aliansi. Jangan sampai terputus, jangan sampai eh, klien tidak percaya kita, jangan sampai klien tidak nyaman, terus segera membuat plan untuk segera membangun hubungan lagi. Ini kita bahas di part berikutnya, ya, yaitu aliansi terapeutik. Nah, jadi untuk aliansi terapeutik ini sebenarnya adalah kepercayaan antara pasien dan terapis, ya. Jadi akan menimbulkan namanya kerjasama yang sifatnya efektif, saling menguntungkan kedua belah pihak, membuat nyaman, ya, tidak ada yang tertekan satu sama lain. Dan sebenarnya
keberhasilan dari aliansi terapeutik ini memang prediktor juga, salah satu prediktor dari keberhasilan psikoterapi. Jadi kalau sejak awal sudah bagus aliansi terapeutiknya, maka biasanya goalnya pun juga akan tercapai, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan seperti itu. Nah, apa caranya sebenarnya untuk aliansi terapeutik ini? Ada empat hal. Yang pertama dengan kita tunjukkan minat kepada klien ya, apa yang dia ceritakan kita menunjukkan minat kita, mungkin dengan cara gestur kita, mungkin mendekatkan diri, badan, mendekatkan kepala kita, tatapan mata ya, bahwa kita berminat, tidak sekedar hanya mendengarkan tanpa ada minat seperti itu. Terus yang kedua namanya empati, otomatis kita bukan sampai uh, terpengaruh perasaan hati dari klien ya, kalau klien itu kita menangis tidak seperti itu, tapi lebih ke kita memahami apa yang dirasakan klien, sehingga otomatis gesture kita juga menyesuaikan. Misalnya klien menceritakan sesuatu yang sedih, kita juga mungkin ini muka kita diusahakan juga kita menampilkan sesuatu yang sesuai, mungkin kita juga lebih tenang, jangan sambil tertawa. Mungkin harapannya kalau misalnya ada HP misalnya berbunyi, kita membatasi untuk komunikasi dengan HP, atau mungkin minta izin dulu, misalnya kita ada telepon ya di sesi psikoterapi, kita minta izin dulu tidak mengangkat telepon seperti itu. Terus yang ketiga, demonstrasi pemahaman, artinya kita juga sebagai psikiater atau psikolog itu juga berusaha memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh klien, benar-benar memahami juga apa yang diceritakan, topiknya seperti apa, dan bisa menguasai. Dan yang keempat, artinya sebagai terapis kita juga bisa memberikan harapan positif kepada klien bahwa ini akan berhasil. Kita berharap ini bisa berhasil. Kita berharap ini akan mendapatkan tujuan yang baik. Kita berharap pertemuan kita ini akan menjadi sesuatu yang bisa membuat lebih baik. Meskipun tidak sampai serta-merta langsung semua baik ya, gejalanya hilang, apapun tidak. Itu nanti goalnya kan satu persatu tidak mungkin langsung tercapai semua, kadang-kadang membutuhkan waktu. Tapi yang penting ada harapan dulu. Tunjukkan itu bahwa, oh Mas, Mbak, sama-sama ya kita berusaha ya, kita sama-sama berharap semoga Mbak Mas lebih baik dan pertemuan kita bisa menghasilkan sesuatu yang juga uh, uh, baik buat Mas, Mbak dan juga buat saya seperti itu. Dan di sini artinya terapis harus sangat aktif sekali membina aliansi, karena memang sejak awal itu kan dia trust issue itu memang sangat penting ya. Kadang-kadang terapis itu tampak mungkin di mata klien ya tampak wow, wow dokter, wow ini tampak kok ada gapnya, tampak galak misalnya, oh tampak wow, wah sekali penampilannya. Maka kita juga berusaha jangan sampai task isunya semakin lama semakin eh, tinggi ya. Kita harus berusaha, oh kita teman kok ya, saya memang seorang dokter, tapi ini saya sebagai teman di sini. Eh, Nanti juga konfidensialisi juga dibahas kembali ya, ditekankan lagi seperti itu. Nah, pada alat terapeutik ini ada istilahnya netralitas. Jadi kalau netralitas ini adalah kemampuan terapis untuk mendengarkan atau merespon klien, tapi tanpa yang memaksakan suatu keputusan, memaksakan suatu opini seperti itu. Ini memang tidak mudah ya, karena membutuhkan pengalaman juga, dan kadang-kadang kita sebagai terapis kan manusia biasa ya, kadang-kadang juga keceplosan mungkin ya, nggak sengaja kontroversi, apa konfrontasi, tidak sengaja marah, mungkin tidak sengaja menyalahkan. Nah, kita juga harus mengontrol diri. Tapi kadang-kadang juga ada di mana netralitas dapat digugurkan di lima kondisi. Nah, yang pertama, jika memang klien ini berpotensi merugikan diri sendiri orang lain, misalnya bahkan mengancam nyawa ya, mungkin self harm, keinginan-keinginan yang sifatnya mungkin mengakhiri hidup, maka kita kadang bisa lebih mengkonfrontasi. Tidak harus netral, tidak harus yang manut klien seperti itu. Nah, kedua, misalnya kalau ada benar-benar saya, otomatis kita juga sarankan yang lebih baik untuk mengalihkan, kita memberikan saran-saran bagaimana supaya bisa harapannya mengurangi pelan-pelan atau sampai bahkan berhenti lebih baik ya dari penyalahgunaan set. Terus yang ketiga ada yang misalnya klien terlibat perilaku kriminal atau perilaku yang bersifat seksual ya, high risk misalnya free sex, kejahatan seksual, maka kita juga memilih hak juga, hak sebagai manusia untuk tidak benar itu Mas Mbak seperti itu. Berarti kita bisa menyanggah juga. Juga yang keempat misalnya denial, di mana klien itu menyangkal terkait penyakit tertentu. Nah ini kita butuh butuh juga kepintaran kita dalam meyakinkan ya, assurement bahwa ini memang ada penyakit seperti ini bisa kita pelan-pelan kita mencarikan solusinya seperti itu. Karena denial itu kan pengaruh juga dari edukasi pasien ya, atau juga mungkin kepercayaan tertentu, area tertentu, kadang-kadang adat culture juga berpengaruh di sini ya untuk denial ini. Dan yang terakhir yang kelima adalah jika memang ada pelanggaran kerangka psikoterapi tadi, kita berhak juga tidak netral, misalnya eh, klien mulai membahayakan kita secara manusia ya, misalnya mengancam kita atau
membuat kita nggak nyaman, terapi juga berhak untuk tegas seperti itu. Nah, bagian yang terakhir adalah medikasi dan terapi. Jadi di sini ada sebenarnya bagaimana agar di sebelah kiri ada persepsi klien. Apakah cukup hanya psikoterapi saja? Kira-kira perlu tidak ya kita berikan pengobatan farmakologis atau jenis terapi lain? Dari sisi sebelah kanan ini, apakah sebenarnya klien itu membutuhkan selain psikoterapi ya? Apakah perlu saya rasakan obat ya? Seperti ini kok koordinasi kerjasama. Bagaimana klien dan terapis sama-sama saling berpikir. Cukupkah hanya psikoterapi? Apakah perlu sampai sampai farmakologis? Ataukah cukup non farmakologis seperti itu? Sehingga tadi akhirnya dari dua mungkin dilema ini akan timbul yang namanya kesepakatan. Kesepakatan itu kesesuaian antara indikasi, indikasi dari apa pengobatan, baik yang farmakologis atau non farmakologis, ada kesepakatan dan juga keinginan atau harapan klien. Tiga-tiga harus seirama, sesuai. Seperti itu. Ya, ini referensi yang saya gunakan dari Kabanis, psikodinamik psikoterapi, clinical manual, dan juga dari Gabar, psikodinamik psikiatri, clinical practice. Terima kasih, Dokter Yan dan teman-teman semuanya. Mohon asupannya dan arahannya.